Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat semuanya aja di mana saja berada. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sampai detik ini kita masih ditetapkan di dalam rahmat Allah. Kita diberikan nikmat kehidupan dunia dan kita diberikan insyaallah kita bisa husnul khotimah, bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah, yaitu di dalam hidup di dalam surga. Di dunianya kita menjadi orang mulia, mendapatkan rahmat dari Allah. Di akhirat di kuburnya kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita selamat dari siksa kubur, dan di akhiratnya kita mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah, yaitu hidup kekal abadi selama-lamanya, yaitu di dalam surga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya sekarang ini adalah masih situasi pandemi. Dunia sekarang menghadapi cobaan dari Allah. Jadi tidak hanya di negara kita yang mendapatkan cobaan dari Allah, tapi negara-negara lain, ya termasuk di dunia, sesak dunia, negara sak dunia ini mendapatkan cobaan dari Allah. Untuk itu sudah sepatutnya lah kita saling memberikan informasi-informasi yang positif, ya. Kita saling mendoakan kepada sesama umat manusia sama kita supaya kita bisa selamat dari pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga saling menjaga supaya kita semuanya, keluarga kita, termasuk sahabat-sahabat semuanya yang kita kenal maupun yang tidak kenal bisa mendapatkan perlindungan dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semuanya di mana saja berada. Jadi yang namanya COVID ini kita nggak tahu sampai kapan ini berakhirnya. Menurut informasinya ya di bulan Desember nanti pas situasi keadaan alam sangat dingin, ya, ada kelembapan sudah meningkat di atas 70%, itu lebih parah-parahnya COVID-19. Ya mudah-mudahan ya harapan kita ya secepatnya nggak sampai berlama-lama, nggak sampai bulan Desember atau tahun 2022 atau tahun 2023. Ya harapan kita semuanya ya lebih cepat lebih bagus. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami bahwasanya COVID-19 ini adalah dia menyerang 6 titik organ tubuh kita. Jadi tidak sistem pernafasan 3 titik, sistem pertahanan ya, imun 3 titik. Sistem pernafasan
bagaimana supaya kita ini kehilangan oksigen. Napas kita menjadi berat akibat darah yang mengental. Akhirnya kerja paru-paru tidak bisa menarik napas karena terserang COVID. Sistem pernafasan itu yaitu pertama hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ini bahaya sekali kalau sampai sistem pernafasan kita kena, ya berarti pertama organ penciuman, ya, hidung ini tersumbat. Kemudian tenggorokan terasa sakit, kemudian paru-paru susah untuk narik napas, sehingga banyak yang meninggal karena sistem pernafasan tidak berjalan dengan baik. Akhirnya lama-lama merembet-merembet yang lain, akhirnya sampai meninggal. Nah, termasuk juga menyerang sistem imun, sistem pertahanan tubuh. Jadi menyerang dua sistem, yang sistem pernafasan sama sistem pertahanan tubuh, imunitas tubuh. Nah, kalau sistem imunitas tubuhnya itu sudah terserang, maka tubuh kita tidak ada imunnya sama sekali. Sehingga manakala ada virus masuk, tubuh kita tidak bisa melawan. Karena sistem imunitasnya sudah terganggu, terserang sama virus. Termasuk sistem imun tubuh kita, ya itu ada 3. Pertama mulut, yang kedua usus, yang kedua lambung, yang ketiga usus 12 jari. Nah, ini manakala itu sudah terserang di mulutnya, maka indera perasanya hilang. Mulutnya menjadi pahit. Kemudian masuk lagi kalau sampai nyerang ke lambung, maka lambungnya terasa kayak banyak anginnya gitu ya, kayak banyak gasnya, sehingga itu sangat berpengaruh kepada sistem imun tubuh kita. Kemudian masuk ke, kalau sampai nyerang ke usus 12 jari, ya udah berarti ya kita tidak ada pertahanan sama sekali. Ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Manakala kita sudah terkena seperti itu, sebelum parah, maka kita harus melakukan upaya bagaimana supaya kita bisa keluar virus yang ada dalam tubuh kita, dan juga kalaupun ada dalam tubuh kita bisa diserang oleh imun tubuh kita sehingga virusnya mati. Nah, untuk itu Bapak sekalian, sebaiknya begitu kita sudah terasa seperti itu, kita melakukan olahraganya yaitu yang sudah saya ajarkan kemarin, yaitu respirasi paru-paru. Respirasi paru-paru itu memutar tangan ya, ke depan, pas tangan di atas itu tarik napas sedalam-dalamnya, kemudian pas ke bawah itu dikeluarkan, dihempaskan napasnya. Nah, itu bisa sampai 60 kali, paling banyak 100 kali. Jadi diusahakan melakukan seperti itu. Cara melakukannya yang sudah kita informasikan, yaitu di luar rumah, ya, kemudian pada waktu jam 10 sampai jam 2, ya, karena di saat itu matahari mengeluarkan ultravioletnya. Begitu kita menghembuskan napas, berarti toksin yang ada dalam paru-paru kita akan keluar juga dengan hembusan napas kita yang kencang. Kemudian juga virus-virus corona yang ada dalam tubuh kita, di paru-paru kita, bisa keluar. Ini cara upayanya supaya kita bisa mengurangin virus, mengeluarkan virus, kemudian
virusnya keluar naik ke atas di sinar matahari ultraviolet, langsung dia mati. Nah, itu cara mengeluarkan virus yang ada dalam tubuh kita dengan melakukan respirasi paru-paru atau menggunakan jalan cepat. Kaki kanan melangkah, itu tarik napas dalam-dalamnya, kaki kiri melangkah, buang napas sekencang-kencangnya. Jadi jalannya jalan cepat, bukan jalan pelan. Nah, ini sambil jalan, sambil napasnya ditarik sekencang-kencangnya, dikeluarkan sekencang-kencangnya. Lakukan selama 5 menit. Lakukan selama 5 menit. Ya, syukur-syukur lebih banyak lebih bagus. Itu cara supaya kita sehat, ya. Sehat secara alami. Nah, kemudian untuk supaya imun tubuh kita bertambah, itu caranya kita makan makanan yang mengandung imun yang tinggi, ya, termasuk makan telur ayam. Ya. Ini kalau untuk pengobatan itu bisa 4 butir, ya. Pagi sore 4 butir, tapi kalau untuk pencegahan yang 4 butir aja sehari. Nah, atau hati ayam. Kalau mungkin kita ada kolesterol, takut makan jeroan, ya bisa dengan cara satu lagi, yaitu minum minyak kelapa. Nah, ini minyak kelapa itu ternyata bapak-bapak ibu sekalian mengandung imun tubuh yang sangat luar biasa. Jadi kita minum 1 sendok atau 2 sendok pagi sore. Nah, insya Allah bapak sekalian, dengan melakukan seperti itu, akhirnya imun tubuh kita meningkat, kemudian paru-paru kita bersih. Semakin lama kita lakukan respirasi paru-paru, semakin lama semakin bersih. Kemudian oksigen yang kita masuk, yang kita serap itu lebih banyak, ya. Sehingga kita tidak perlu menggunakan oksigen, tabung oksigen, ya, atau menggunakan ventilator, ya. Sekarang ini kalau kita sakit COVID, masuk di rumah sakit, nah, kalau sesak napas itu susah mencari tabung oksigen atau ventilator. Atau kita masuk ke rumah sakit sekarang sudah penuh semuanya. Jadi kalau kita seperti itu, ya kita bersyukur aja, alhamdulillah kita bisa isolasi mandiri, ya, dengan cara melakukan upaya-upaya supaya badan kita sehat, imun kita meningkat. Karena kalau napas kita ini terhambat, otomatis darah kita akan mengental. Ya, kenapa darah kita mengental? Karena kurangnya oksigen yang ada di dalam tubuh. Karena apa? Napasnya lemah. Ini kalau dibiarkan terus akan mengganggu kerja jantung. Kalau kerja jantung terganggu, maka yang lain-lainnya akan terganggu juga. Jadi Bapak-Ibu sekalian, insya Allah dengan kita melakukan makan yang baik, makan yang mengandung imun yang bagus, kemudian melakukan respirasi paru-paru yang sudah kita sampaikan tadi, insya Allah kita akan sembuh dari COVID-19. Yang sehat tambah sehat, kemudian yang sakit bisa sembuh, alhamdulillah. Bapak-Ibu sekalian nggak usah khawatir, yang namanya Allah menurunkan penyakit itu pasti Allah juga akan menurunkan penangkalnya atau obatnya. Ya, salah satu yang penangkal atau obatnya kalau kita supaya sehat atau lagi terkena virus, ya melakukan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu respirasi paru-paru, bisa dengan cara diam. Kalau diam artinya tempatnya terbatas, itu dengan memutarkan tangan ke depan, dengan hembusan napas. Kalau di atas hembusan tarik napas, di bawah keluar napas yang kencang, ya. Kemudian kalau punya lahan atau tempat, ya kita bisa lakukan di
kebun atau di lapangan dengan cara jalan cepat, bukan jalan biasa tapi jalan cepat. Nah, itu Bapak sekalian upaya-upaya kita secara lahir. Nah, bagaimana tanggapan atau bagaimana cobaan kita, cobaan seluruh negara atau sedunia ini menurut kacamata agama? Apakah itu sudah ada firman Allah yang menyebutkan bahwasanya nanti ada musibah atau ada apa, itu semuanya. Nah, mari kita lanjutkan acara pada hari ini, yaitu tentang dalil-dalil tentang menghadapi cobaan, supaya kita benar-benar sebagai orang iman bisa lebih ringan di dalam menghadapi cobaan. Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tobat ayat 51 itu sudah berfirman bahwasanya yang namanya musibah itu ternyata sudah ada ketentuan dari Allah, atau cobaan itu sudah ada merupakan ketentuan dari Allah. Seperti firman Allah yang maha tinggi yang dalam surat Tobat ayat 51 dijelaskan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi katakanlah wahai Muhammad, ya, la yusibana, tidak akan menimpa pada kami, ya, tidak akan menimpa musibah kepada kami, ya, tidak akan menimpa cobaan kepada kami, illa ma kataballahu lana, kecuali ya, Allah telah menentukan, ya, kepada kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan cobaan atau mendapatkan musibah, ya, termasuk kita mendapatkan kena sakit COVID-19 atau sakit-sakit yang lain, atau musibah-musibah yang lain, termasuk kecelakaan, termasuk banjir, termasuk gempa bumi dan lain sebagainya, itu sudah ada ketentuannya, Wa maulana, adapun Allah itu adalah kekasih kami. Wa Allah, dan atas Allah falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah berserah diri, tawakal al mu'minun, orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman menghadapi COVID-19 ini, di samping kita sudah upaya secara lahir, secara batinnya kita supaya berserah diri, tawakal. Ya, kalau kita tawakal kepada Allah, nanti Allah akan mencukupi. Artinya tawakal itu bukan berarti tidak mau berusaha. Tawakal itu kita berusaha sesuai kemampuan, sesuai dengan ilmu pengetahuan kita, kemudian diserahkan kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ternyata yang namanya musibah itu sudah ada ketentuan dari Allah. Kemudian dijelaskan lagi di dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu qalam. Ya, sesungguhnya pertama kali Allah menciptakan itu adalah, pertama kali yang diciptakan adalah kolam. Kolam itu pena. Pertama kali Allah membuat dunia ini, sebelum menciptakan yang lain, Allah menciptakan yang namanya kolam. Kolam itu pena. Nah, kemudian faqala, berfirman Allah lahu pada pena. Allah kemudian berfirman pada pena, uktub, menulislah kamu. Pena, kamu tulislah. Kemudian
Qala berkata penanya ngomong, ya. Rabbi wa madza aktub. Ya. Rabbi wahai Tuhanku, wa madza dan bagaimana? Ya. Dan aktub yang menulis aku. Apakah yang saya tulis? Saya disuruh tulis, saya disuruh nulis apa? Ya. Ini penanya itu masih belum paham. Nah, kemudian tanya, apa yang saya tulis ya Allah, ya Rabbi? Qala berfirman Allah, uktub, menulislah kamu maqadira, beberapa qadarnya, kulli syai'in, setiap-tiap sesuatu. Ya. Tulislah ya, ya, sesuatu sesuai dengan qadarnya. Ya. Hatta taku masa'ah, sehingga tegak atau terjadi as-saatu kiamat. Artinya tulislah sesuatu itu sesuai dengan qadarnya. Umpamanya manusia itu ditulis qadarnya, ya, hidupnya itu mulai kapan, kemudian matinya itu kapan, termasuk rezekinya itu ditulis, itu nanti dapat rezeki apa. Kemudian jodohnya itu kepada siapa? Ini kehendak dari Allah. Artinya apa, Bapak sekalian? Artinya kita ini sebetulnya kita sudah ada ketentuannya. Apakah kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang segar ini? Apakah kita nanti akan dipanggil menghadap ke rahmatullah? Itu sudah ada ketentuannya. Jadi Bapak sekalian, kehendak atau takdir yang namanya kematian itu tidak hanya melalui pandemi corona saja, pandemi virus COVID-19 saja, tapi juga bisa jadi tidak kena itu tapi dapat yang lain, artinya kecelakaan atau mungkin dapatkan tiba-tiba mati mendadak, ya kan, atau apa, itu sudah ada ketentuannya masing-masing. Si A, si B, si C sampai si Z, ya, atau sampai yang lain yang tidak bisa tersebutkan, umat manusia sedunia ini semuanya sudah ada ketentuannya masing-masing. Kapan matinya, rezekinya, kemudian jodohnya, itu sudah ada ketentuan dari Allah. Tinggal kita sebagai orang iman tawakal kepada Allah, berusaha menjadi orang iman yang baik, yaitu bisa menetapi peraturan Allah dalam Al-Quran dan peraturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Hadis. Kemudian lanjut, ya bunaya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu, bersabda Nabi, man mata ala ghairi hada falaisa minni. Barang siapa yang mati ala ghairi hada, atas selain ini iman kepada maqadirullah, maka matinya falaisa minni, maka tidak ada dari golongan kami. Artinya bukan golongannya umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya kita mati, kemudian mati kita ini tidak percaya dengan maqadirullah, ketentuan dari Allah, maka orang tersebut dihukumi oleh Nabi falaisa minni, bukan golonganku Nabi. Ini Bapak Ibu sekalian, berarti dalam hal ini kita supaya jadi orang yang beriman, ya, termasuk rukun iman, ya. Rukun iman itu ada berapa itu? Yang pertama, iman kepada Allah, ya, melalui kitab-kitabnya, iman kepada Rasul, ya, ya, Rasul-Rasulnya termasuk Nabi Muhammad, ya kan, ya, iman kepada malaikat, ya kan, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, ya.
termasuk iman kepada qadar, ya. Iman pada qadar baik maupun qadar jelek. Ini rukun iman yang sudah kita pahami bersama. Jadi kalau orang iman, ya tidak cuma hanya mengatakan saya beriman saja, enggak, tapi juga harus sesuai dengan prakteknya. Teorinya kita mengatakan iman, prakteknya kita harus percaya. Kalau kita nggak percaya, falaisa minni, maka bukan golonganku Nabi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak termasuk nanti kalau mati yang termasuk bukan golongannya Nabi, maka kita supaya beriman dengan maqadirullah. Ya, maqadirullah itu qadar dari Allah, ketentuan dari Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah penting lagi, jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di situ dijelaskan an jaddihi wa kanat lahu suhbatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An jadi dari jadi, karena dan ada siapa jadi lahu bagi jadi suhbatun pertemanan min Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu jadihi ini adalah termasuk sahabatnya Nabi, teman baiknya, teman dekatnya Nabi, sahabatnya Nabi. Qala berkata jadi, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatul. Innal abda, sesungguhnya hamba, idza sabaqat ketika mendahului, lahu bagi hamba, minallahi dari Allah, manzilatun kedudukan. Manzilatun tempat, kedudukan. Lam yablughu, yang belum sampai dia hambahu pada kedudukan, bi amalihi dengan amalannya hamba. Manakala ada hamba ketika dia itu bertemu kepada Allah, amalannya itu belum mencukupi untuk mendapatkan kedudukan yang sudah ditentukan oleh Allah. Umpama kita sudah diberikan kedudukan, kamu nanti akan masuk dalam surga, Firdaus umpamanya. Tapi amalan kita ini belum mencukupi untuk mendapatkan tempat kedudukan yang tinggi tersebut. Ya, amalan kita masih amalan biasa-biasa saja. Ya. Sholat ya cuman sholat 5 waktu, puasa ya cuman puasa Ramadan. Ya, kemudian pokoknya amalannya itu sedang-sedang saja. Atau mungkin kita masih banyak kesalahan-kesalahan. Mungkin kita masih banyak dosa-dosa. Berarti kan dia belum cukup amalannya untuk bisa meraih kedudukan atau derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, untuk bisa meraih tempat yang tinggi di sisi Allah, ya, padahal amalan kita ini belum cukup, karena masih banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan atau belum ditobati, maka supaya cukup oleh Allah, ibtalahullah, mencoba pada orang Allah. Ya. Jadi Allah mencoba, kita diberikan cobaan dari Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan tempat yang tinggi. Cobaan. Artinya cobaan ini Bapak Ibu sekalian ada kandungan pahalanya. Manakala kita mau satu, bersabar, ya. Bersabar dan tawakal Allah. Bersabar artinya ya kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Kita yakin bahwasanya ini sudah ketentuan dari Allah, tapi kita terus berusaha supaya kita bisa selamat dari cobaan Allah. Kita bisa keluar dari cobaan Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita dicoba oleh Allah, berarti kita
akan diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya. Kalau di dunia itu Bapak sekalian, yang namanya orang itu kalau ingin naik kelas itu pasti harus melalui cobaan. Ya, karena dengan cobaan itu kita berarti akan naik kelas. Dengan catatan kita mau bersabar dan tawakal Allah. Tidak menyalahkan siapa-siapa, kita berupaya banyak berdoa, ikhtiar di dunia maupun ikhtiar dalam akhirat. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita ini tidak percaya dengan maqadirullah, kalau kita mati maka falaisa minni. Maka bukan menjadi golonganku. Ini kalau bukan golongannya api, ya golongannya siapa? Ya. Artinya kita tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi dicoba fi jasadihi, di dalam jasadnya. Jadi supaya kita nanti mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Ya, karena amalan kita ini belum nyampe, supaya bisa nyampe, dicoba oleh Allah di dalam jasadnya. Diberikan sakit. Termasuk sakit itu adalah salah satunya adalah sakit kena virus corona atau virus COVID-19 atau varian yang lain. Fi malihi atau di dalam hartanya. Nah, kalau kadang jasadnya sehat tapi Allah mencoba lain, dicoba dengan hartanya. Termasuk pada sekarang ini. Sekarang ini imbas dari pandemi COVID-19 ini banyak ya saudara-saudara kita yang terasa sekali artinya cobaan ekonominya menurun ya. Artinya usaha-usahanya jadi terhambat, tidak bisa berjalan dengan seperti biasa. Nah, kalau kita lihat di mall itu Bapak sekalian, kita lihat kemarin kita jalan ke mall, ternyata mallnya pada tutup. Mallnya pada tutup, tidak dibuka, sepi, nggak ada yang buka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian berarti dicoba masalah harta. Termasuk barangkali Bapak Ibu sekalian yang kena PHK karena imbas dari COVID, perusahaannya gulung tikar, akhirnya kita kena PHK. Perusahaannya bangkrut, kita kena PHK, kita keluar dari pekerjaan. Itu juga termasuk cobaan masalah harta, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan cobaan masalah harta, ya kita supaya yang pertama ya bersabar, tawakal kepada Allah, berdoa, kemudian ikhtiar dengan cara apa? Dengan cara salah satunya merubah strategi. Merubah strategi dari kita kanvas ya, dari kita berhadapan kepada konsumen, nah kemudian ubah strategi dengan di rumah. Bagaimana kita bekerja di rumah? Dengan cara apa? Dengan cara online. Ya. Kita promosi lewat online. Ya, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat YouTube. Ya, itu salah satunya adalah lewat online. Termasuk pada siang hari ini, ya kita di situasi pandemi ini kita nggak bisa kumpul di masjid, ya, karena memang situasi pandemi ya kita bisa lakukan dengan cara online seperti pada siang hari ini. Ya, berdakwah, ya, amar ma'ruf, nahi mungkar lewat Instagram, lewat YouTube, lewat Facebook. Nah, ini salah satu solusi. Jadi tidak artinya Allah memberikan cobaan itu pasti ada solusinya, pasti ada maksudnya. Nah, kita secara nggak langsung kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang online. Dulu kita juga nggak pernah amar ma'ruf atau tausiah atau basiran wa nadiran lewat online Instagram, nggak kepikir lah. Tapi setelah situasi pandemi ini ya ternyata salah satunya berdakwah atau amar ma'ruf atau syiar agama Allah melalui online. Nah, ini ubah strategi. Nah, demikian juga dalam urusan dunia juga sama seperti
yang kita lakukan. Nah, kalau sekarang ini kita bicara masalah agama, nah mungkin suatu saat kita akan bicara tentang yang lain. Ya monggo silakan. Yang terpenting kita jangan sampai salah niat. Kita niati lillah karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adab. Mengharap rahmat Allah, ya, ingin terhindar dari adab Allah. Afi waladihi, atau dalam anaknya. Kadang tidak dicoba dengan harta, badannya sehat, tapi dicoba anaknya. Anaknya sakit, ya kan? Dicoba oleh Allah. Atau mungkin sudah lama berkeluarga, tapi tidak dikaruniai anak. Itu salah satu juga cobaan dari Allah. Itu sudah ada ketentuannya Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin anaknya badung, atau anaknya nakal, jadi anak nakal. Ya, itu juga cobaan dari Allah. Jadi Bapak sekalian, kalau masalah anak ini Bapak sekalian, kalau kita ini tidak bisa meramut dengan baik, ya, anak itu nanti akan menjadi malapetaka. Kalau kita tidak didik dengan didikan yang baik. Didikan yang baik itu pertama akhlakul karimah. Dididik bagaimana mempunyai akhlak yang baik. Bisa mempunyai sopan santun, bisa jadi anak yang baik. Kemudian faham agama. Dididik juga dengan agamanya, diajari ngaji, diajari cara baca Al-Qur'an. Kemudian diajari doa-doa, diajari sholat wajib, sholat sunnah, atau yang lain-lainnya. Itu bagaimana supaya mempunyai kepahaman agama. Karena dengan kepahaman agama, anak tersebut nanti akan mempunyai rem yang pakem. Jadi kalau umpamanya anak itu berbuat tidak baik, atau mungkin kita sendiri yang tidak baik, berarti kita remnya ngeblong. Karena apa? Tidak ada yang menahan. Ya, akhirnya mengerjakan pelanggaran-pelanggaran. Kenapa mengerjakan pelanggaran-pelanggaran? Kemaksiatan, dosa-dosa, karena kita tidak mempunyai rem. Ibarat mobil ini nyelonong terus, ya. Akhirnya nabrak semua yang di depan, ditabrak semuanya. Karena apa? Remnya ngeblong, ya. Tapi mungkin juga kita, kalau kita tidak ada remnya, tidak ada agamanya di situ, maka otomatis dia akan melakukan apa yang menurut dia senang, meskipun itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah. Jadi yang terpenting Bapak Ibu sekalian, paham agama, akhlakul karimah, ya, bagaimana mempunyai akhlakul karimah, kemudian mempunyai kemandirian, keterampilan, mempunyai jiwa entrepreneur, mempunyai jiwa usaha, mempunyai jiwa pengusaha. Ini Bapak sekalian. Bagaimana caranya? Harus belajar kepada orang-orang yang kalau pengusaha ya belajar sama pengusaha. Kalau ingin mendapatkan kepahaman agama, belajar sama mubalek atau ustadz, atau ulama, ya, atau kiai, ya itu. Kalau ingin belajar tentang akhlakul karimah, ya, termasuk juga bisa belajar kepada orang-orang yang mempunyai budi pekerti yang baik, termasuk para orang tua kita, orang tua yang baik, ya. Bagaimana supaya bisa hubungan dengan sesama manusia dengan baik, ya, bagaimana caranya, harus punya sopan santun dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak sudah ada caranya. Kalau ingin belajar masalah dunia, belajar kepada orang yang pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang mempunyai wirausaha atau guru-guru. Nah, nanti di situ akan diajari cara menjadi seorang pengusaha. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Lanjut, summa sabbarahu, kemudian memberi kesabaran siapa Allah pada hamba ala dalika, atas demikian itu cobaan. Jadi dengan diberikan cobaan, Allah memberikan kesabaran hatta yublighahu, sehingga menyampaikan siapa Allah pada hamba al manzilata, pada kedudukan
alati yang sabakot telah mendahului apa kedudukan lahu pada hamba minallahi dari Allah Ta'ala yang maha luhur. Sehingga Allah memberikan kedudukan yang sudah Allah janjikan kepada hamba tersebut. Karena apa? Karena kesabarannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita berhusnudzon billah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, yaitu hidup kekal abadi selama-lamanya di sisi Allah di dalam surga. Dalam surga yang tinggi, yaitu surga Firdaus. Karena apa? Karena kita sabar menghadapi pandemi, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi itu semuanya sudah ketentuan dari Allah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, pertama kali Allah menciptakan pena. Nah, pena tersebut sudah disuruh oleh Allah menulis qadarnya. Tahun sekian akan mendapatkan cobaan. Tahun sekian akan mendapatkan rezeki. Tahun sekian akan dipanggil ke rahmatullah. Tahun sekian akan dipanggil ke baitullah. Ya, ini Bapak Ibu sekalian sudah ada ketentuannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga dijelaskan tentang cobaan supaya kita ini tambah mantap, tambah mempunyai ilmu yang kuat, sehingga kita menghadapi cobaan ini kita bisa tetap bahagia, tetap tidak sedih, tidak susah. Ini salah Allah juga melalui Rasulnya memberikan nasihat kepada kita. An Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ana usnya Rasul qala bersabda Rasul, idomul jaza ma'a idomil bala. Besarnya balasan, besarnya jaza, besarnya balasan, besarnya pahala, ma'a idomil bala, beserta besarnya cobaan. Beserta besarnya cobaan. Jadi semakin besar cobaannya, maka semakin besar pahalanya kalau mau sabar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya intinya kalau kita mendapatkan cobaan dari Allah, ya kita supaya banyak bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang mau bersabar. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sehingga Allah ketika senang kepada kaum, ya, ketika cinta kepada kaum, ibtalahum, maka Allah menguji atau mencoba pada mereka. Jadi kalau Allah cinta kepada kita, maka Allah akan menguji kepada kita, akan mencoba kepada kita. Jadi sekali kalau kita mendapatkan cobaan dari Allah, berarti Allah lagi menguji, lagi mencoba. Kalau kita lulus, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, kita menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Ibtalahum, maka mencoba pada mereka. Faman rodiya, barang siapa yang ridho, falahu ridho. Falahu, maka bagi dia ridhonya Allah. Kalau kita ridho, Allah juga ridho. Waman sakhito, dan barang siapa yang marah-marah, falahu, maka bagi dia al-sito, marah, murka Allah. Jadi kalau kita ini marah-marah, ya kan, dapatkan cobaan dari Allah, ya maka Allah juga marah. Itu Bapak sekalian, kita sudah tahu ilmunya menghadapi cobaan, kita supaya ridho, kita supaya sabar, tawakal. Kemudian kita jangan sampai marah-marah. Kalau kita marah-marah berarti marah dengan Allah. Kalau marah dengan Allah, Allah lebih marah lagi kepada kita. Yaitu kalau sudah jelas di atas dijelaskan, kalau kita mati sewaktu-waktu, falaisa minni, maka bukan golonganku Nabi. Ya, kalau bukan golongan Nabi, ya golongan siapa? Ya? Artinya kita nggak punya golongan. Artinya kita tidak bisa masuk dalam surga. Gara-gara kita tidak ridho dengan cobaan dari Allah.
Nah, kemudian Bapak sekalian, bagaimana kita menyikapi cobaan, ya, cobaan dari Allah. Ini ada dalil yang dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'asy-syabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian bisobri dengan sabar, wassalah dan sholat. Jadi kalau kita minta tolong kepada Allah itu caranya dengan sabar. Dengan sabar dan menertibkan sholat 5 waktunya. Sholat sunnahnya. Sholat nahar maupun sholat siang. Itu termasuk sholat nahar, sholat duha, setiap habis sholat wajib dan sesudah sholat wajib itu ada sholat sunnah, kecuali habis sholat subuh dan habis sholat asar, termasuk dalam mengubur jenazah. Itu juga tidak boleh matahari tenggelam. Nah, kalau matahari masih ada sinarnya boleh. Kalau menyolati jenazah itu juga tidak boleh habis sholat asar. Tidak boleh sholat jenazah. Kalau mau sholat ya sebelum sholat asar, itu sholat jenazah dulu, baru sholat asar. Demikian juga habis sholat subuh, itu tidak ada sholat sunnah. Jadi kalau kita bangun kesiangan, matahari sudah terbit, nah kita tunggu sampai matahari terang. Karena habis sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah, termasuk sholat subuh. Matahari sudah terbit, nah, sudah kelihatan, sudah merah, nah, itu tidak boleh sholat sunnah maupun sholat subuh. Kalau kita kesiangan ya nunggu sampai matahari terang. Jadi kita kalau ingin berdoa, minta pertolongan ya dengan cara sabar dan sholat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita berobat, mengobati penyakit menurut firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah, qala berkata Abdillah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu mengobatilah kalian mardokum pada orang sakit kalian bisedekah dengan sedekah. Wa hassinu dan membentengilah kalian amwalakum pada harta kamu sekalian bizakah dengan zakat. Wa itu dan menyiapkanlah kalian lil balai menghadapi cobaan ad-du'ai dengan doa. Nah, ini Mas. Jadi sabdanya Rasul, kalau kita ingin mengobati, ya, mengobatilah dengan cara memperbanyak sedekah. Jadi kalau kita ingin mengobati penyakit, yaitu dengan cara sedekah. Jadi upaya akhiratnya, ya, upaya langitnya itu dengan cara sedekah. Dengan sedekah itu bisa menolak bala, ya. Dengan sedekah bisa menolak bala, termasuk menolak penyakit. Orang ahli sedekah akan diberikan kesehatan. Dan kemudian kalau kita ingin membentengi pada harta kita, ya, supaya harta kita berkah, harta kita bertambah, ya, harta kita terjaga, maka bentengilah dengan cara menunaikan zakat, yaitu zakat fitrah atau zakat mal atau zakat tijaroh atau zakat emas. Itu ada zakatnya, tunaikan zakatnya setahun sekali, ya. Kalau kita ingin mempersiapkan atau menghadapi cobaan, nah itu dengan cara doa, ya, karena tidak bisa merubah qadar kecuali dengan doa. Jadi qadar itu bisa dirubah dengan doa. Artinya apa? Barangkali kita lagi dapat qadar yang jelek, ini bisa diubah dengan perbanyak doa.
Doa mukhul ibadah, doa itu merupakan otaknya ibadah. Doa saiful mu'minin, doa itu merupakan pedangnya orang iman. Termasuk melawan COVID ini, ya salah satunya adalah upaya langitnya itu dengan cara berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari COVID-19. Doa, ada doa bisa sehabis sholat 5 waktu. Ada doa juga yang mustajab itu sepertiga malam yang akhir. Ya, kita sholat dulu, sholat tahajud, habis sholat tahajud kemudian kita berdoa. Itu menghadapi cobaan dari Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lagi kena COVID, itu kita harus isoman. Isoman itu isolasi mandiri. Ya. Jadi artinya tidak boleh dicampur. Ini ternyata ada hadisnya Bapak Ibu sekalian dalam riwayat Muslim. Nah, Nabi bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," bersabda Nabi. Nah, termasuk ini la yuridul mumridu alal musih. La yuridu tidak boleh mendatangkan al mumridu orang atau onta yang sakit, onta atau orang yang sakit alal musiha atas orang atau onta yang sehat. Artinya tidak boleh dicampur. Jadi kalau misalkan kita punya onta atau punya ayam atau kita sendiri lagi sakit, itu tidak boleh dicampur. Artinya kita supaya isolasi mandiri. Jadi disendirikan dikasih ruangan tersendiri, kemudian tidak dicampur. Jadi makannya tidak dicampur, minumnya tidak dicampur sendiri-sendiri. Ini dalilnya isoman Bapak Ibu sekalian. Ternyata itu ada dalilnya. Supaya apa? Supaya yang sehat itu tidak kena sakit. Ya, supaya yang sakit bisa diobati, dirawat sehingga bisa sembuh. Nah, kemudian yang sehat tidak terkena penyakit. Nah, ini disendirikan. Ternyata ada dalilnya Bapak Ibu sekalian tentang isolasi mandiri itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata Bapak Ibu sekalian kalau kita sakit itu pasti Allah akan menurunkan obatnya juga. Jadi Allah menurunkan penyakit pasti menurunkan obat juga. Ternyata ada dalilnya Bapak Ibu sekalian. An Abi Darda qala berkata dia, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah anzala menurunkan adda'a pada penyakit, wad-dawa'a dan pada wad-dawa'a dan obat." Jadi Allah kalau menurunkan penyakit juga menurunkan obat. Artinya apa? Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, termasuk melakukan respirasi paru-paru, termasuk melakukan jalan sehat, termasuk makan yang mengandung imun yang tinggi. Itu salah satu solusi untuk sehat secara alami. Ya, kalau selagi kena COVID ya jangan banyak tidur, tapi banyaklah melakukan respirasi paru-paru. Jadi respirasi paru-paru supaya kita bisa mendapatkan oksigen yang banyak, kemudian bisa COVID-nya bisa keluar, kemudian dimatikan oleh matahari. Jadi sebaiknya jam 10 sampai jam 2. Wajalah dan menjadikan likuli bagi setiap penyakit da'in pada obat. Likuli da'in pada setiap penyakit dawaan obat. Fatadawau maka berobatlah kalian, walatadawau biharomin dan janganlah berobat kalian berharomin dengan yang haram. Jadi kalau kita berobatlah dengan yang halal.
jangan berobat dengan yang haram. Nah ini, jadi banyak obat, ya. Nah, banyak obat. Ya, ada yang halal, ada yang haram. Kalau yang dikehendaki oleh Allah adalah kalau berobat ya berobat yang halal. Ya. Jangan sampai berobat dengan yang haram. Makanan-makanan yang haram dimakan untuk obat. Ya. Jadi jangan seperti itu. Kadang kita sehat tapi kita dosa. Bagaimana kita sehat? Kita tidak melanggar peraturan-peraturan Allah. Nah, itulah Bapak-Ibu sekalian, sedikit berkeliling dari kami tentang menghadapi cobaan, ya, dilihat atau ditilik dengan mengutip dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan dalil-dalil yang ada dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa Bapak sekalian? Karena kita ini adalah orang yang beriman. Ya, jangan sampai kita sudah di dunianya kita mendapatkan COVID-19, ya, di akhiratnya kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya, termasuk Bapak sekalian, hikmah yang bisa kita berikan, yang kita simpulkan bahwasanya dengan adanya COVID-19 ini, yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan keagungan kepada Allah. Meningkatkan keagungan kepada Allah. Bahwasanya Allah itu Maha Agung. Kalau Allah sudah menghendaki kena pandemi di seluruh dunia, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Rasanya itu semuanya adalah keagungan dari Allah. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu kita supaya bisa meningkatkan keagungan kepada Allah, ya, meningkatkan keimanannya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas ketertiban kepada Allah. Meningkatkan kualitas ketertiban kepada Allah. Ya, karena dengan mati ini sudah cukup menjadikan nasihat. Kafa bil maut mau'idon, ya. Cukup dengan mati itu menjadi nasihat. Apalagi sekarang ini sudah kita ketahui bahwa banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Nah, kita harus jangan banyak pelanggaran, banyak melakukan kemaksiatan. Ya. Ini bahaya apabila kita mati sewaktu-waktu, umpamanya ya kita otomatis rugi. Nah, kesempatan untuk memperbanyak taqarrub ilallah, ya. Menertibkan sholat 5 waktunya yang wajib-wajib, ya. Menertibkan ibadahnya, ya. Syukur-syukur yang sunnah-sunnah juga berusaha dikerjakan. Yang tidak sholat tahajud, ya bagaimana bisa sholat tahajud. Yang nggak pernah sholat duha, bagaimana bisa sholat duha. Puasa ada puasa, nah, seperti nanti tanggal 9-10 ada puasa Muharram, puasa Asyura. Nah, ini kita supaya kalau bisa ya usahakan bisa puasa, karena dengan puasa Asyura itu Allah akan mengampuni 1 tahun dosa-dosa kita sebelumnya. Sebelum 1 tahun ke belakang ini kita mengerjakan apa, ya, itu diampuni oleh Allah. Kemudian hikmah selanjutnya adalah kita akan terbiasa hidup bersih dan sehat, ya. Nah, karena kita diwajibkan sering supaya cuci tangan pakai sabun. Jadi kalau kita mau ke mall itu biasanya ada tempat cuci tangan, ada sabunnya, ada hand sanitizer-nya. Nah, ini otomatis kita secara tidak langsung akan terbiasa dengan hidup bersih. Karena dengan bersih itu akan terbebas dari kuman, termasuk virus. Ya, termasuk virus COVID-19 ini termasuk mati karena sabun, karena hand sanitizer. Ya. Kemudian berpikir positif, ya, husnudon billah, ya, bisa hidup sehat, ya, punya pikiran positif dan selalu husnudon billah. Ya. Yang keempat, terbiasa hidup disiplin dan mentaati peraturan. Ya. Jadi dengan adanya COVID-19 ini kita diajarkan untuk hidup
disiplin. Ya, kita kan digembur-gemburkan untuk supaya sehat harus memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, kemudian mengurangi aktivitas, kemudian menjauhi kerumunan, itu salah satunya. Nah, ini termasuk kita diajarkan ya, secara tidak langsung hikmahnya adalah kita diajak untuk hidup disiplin. Nah, karena dengan disiplin ini ternyata juga ada manfaatnya, kita bisa sehat. Kemudian yang selanjutnya kita terbiasa hidup sederhana. Mujahid itu kerja keras, tirakat banter, artinya hidup sederhana. Ya, dengan adanya COVID-19 ini, akhirnya kita mengurangi aktivitas. Dengan mengurangi aktivitas, otomatis kita jarang keluar di rumah. Otomatis kalau kita jarang keluar di rumah kan mengurangi pengeluaran. Nah, kita berusaha hidup sederhana, ya. makan ya sederhana, ya. Supaya apa? Sudah tidak terlalu banyak pengeluaran, mengeluarkan aktivitas di luar kecuali yang benar-benar penting. Nah, ini kita keluar, nah, ini nggak masalah. Jadi secara tidak langsung kita diajarkan supaya hidup hemat. Sekarang ini ya harus kita hidup hemat, jangan boros. Karena apa? Ekonomi juga sudah mulai terasa ini, ya. Itu bisa selamat ya, salah satunya menyelamatkan ekonomi dengan hidup sederhana, hidup hemat, tapi terus berusaha, terus mengubah strategi dari kita di luar rumah, bagaimana kita mempunyai usaha di rumah. Ini ada cara-caranya. Kemudian selanjutnya meningkatkan kerukunan dan kekompakan. Jadi bisa meningkatkan kerukunan dan kekompakan di antara kita. Karena dengan adanya COVID-19 ini, akhirnya kita bisa peduli. Jadi biasanya kalau ada yang sakit, itu kadang di dalam kita, di perkumpulan kita, di majelis taklim masjid kita akan mendapatkan yang namanya mungkin susu beruang, atau mungkin makanan yang dikirim ke rumah, ya. Atau mendapatkan sembako ya, supaya tidak keluar rumah selama isoman. Ini meningkatkan kerukunan. Salah satunya hikmahnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terbiasa sedekah. Ya, terbiasa sedekah ya, karena dengan menghadapi COVID-19 supaya kita bisa sehat, supaya kita bisa terhindar dari musibah, termasuk kita bisa terhindar dari bala, kita supaya memperbanyak sedekah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau kita sedekah nggak usah noleh kanan noleh kiri, ya kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kemampuan kita kalau misalkan lagi bagus, kalau yang bisa ngerocok, ya, apa ngerocok itu lagi kenceng-kencengnya, kencang. Ya. Kalau nggak bisa ngerocok ya mengalir, ya kalau lagi kurang bagus ya mengalir. Kalau nggak bisa mengalir ya netes atau ngerembes. Jadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, tidak dipaksa harus sekian rupiah, tidak, ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kaya ya sesuai dengan kemampuannya, kekayaannya. Yang sedang-sedang ya sesuai dengannya. Yang lagi nggak ada rezeki ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian selanjutnya, ya, hikmah berikutnya adalah mempererat hubungan keluarga. Karena dengan adanya COVID ini kita sering di rumah, akhirnya kita sering dengan ketemu sama keluarga kita, ketemu sama istri kita, anak-anak kita, sehingga kita bisa membina, mendidik supaya mempunyai akhlakul karimah, supaya mempunyai kepahaman agama. Kita bisa memberikan ilmu-ilmu tentang kemandirian atau hidup sehat dan lain sebagainya, karena kita mengurangi aktivitas di luar, sehingga di dalam rumah terus kita sering ketemu sama keluarga kita. Termasuk alhamdulillah juga ya kan. Kalau di kantor kadang kalau kita bekerja itu tidak boleh masuk tiap hari, kadang di rolling, kadang sehari sekali atau 2 hari sekali,
Yang satunya di rumah, satunya di kantor. Ini hikmahnya kita sering ketemu dengan keluarga kita. Kemudian yang kesembilan, menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Menjadi rahmat artinya menjadi rahmat apabila kita meninggal, apabila kita wafat karena kena COVID. Untuk orang beriman, bagi orang beriman itu menjadi rahmat. Kenapa menjadi rahmat? Karena matinya mati syahid. Mati syahid. Dalam hadis riwayat Muslim itu jelaskan ini. Termasuk mati di dalam pandemi, ya, kalau zaman dulu taun, ya, mati kena penyakit taun, sekarang kena pandemi COVID. Nah, ini kalau kita jadi orang iman, ya, menjadi orang iman yang tidak menyalahkan siapa-siapa, ya bersabar, tawakal kepada Allah. Kemudian ternyata umurnya sampai di situ, ya kita sama dengan matinya mati syahid. Jadi bagi orang iman loh ya, bagi orang iman. Kalau bagi orang yang nggak beriman ya nggak mati syahid. Ya, artinya dalam kehidupan sehari-harinya banyak pelanggaran. Sebelum COVID ini nggak pernah mengerjakan sholat, ya kan? Sholat 5 waktu ditinggalkan, puasa Ramadan nggak dikerjakan, zakat tidak dilaksanakan. Ya, kemudian banyak pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan, kena COVID. Ya. Nah, kemudian meninggal. Nah, ini namanya bukan orang iman, bukan orang iman. Ini bagi orang yang beriman. Apabila kita bertobat jadi orang iman, nah kemudian meninggal, nah baru itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah kemudian kita mati syahid. Jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung pas sekarang ini di situasi pandemi seperti sekarang ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah masih bisa menghirup udara segar, kita perbanyak taqarrub ilallah. Kita memperbanyak, meningkatkan ibadah kita, ibadah-ibadah yang wajib dan juga ibadah-ibadah yang sunnah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, nah itulah hikmah-hikmah yang bisa kita petik selama kita mendapatkan cobaan COVID-19 ini. Kita berharap semuanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa sehat, bisa selamat dari pandemi COVID-19 ini, dan mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera berakhir, kita segera hidup normal, kembali seperti sedia kala, ya, kemudian kita semuanya bisa lebih meningkat lagi ibadah kita. Ya, termasuk usaha-usaha di bidang traveling, ya termasuk umroh, dan kita bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, dan ibadah-ibadah yang lain karena sudah selesai. Nah, sekarang ini kan termasuk Indonesia masih pandemi, sehingga untuk melaksanakan ibadah umroh itu ya tidak seperti negara-negara yang lain. Nah, termasuk harus karantina di negara lain selama 14 hari. 14 hari, jadi ditambah 9 hari, jadi 23 hari, hampir sebulan. Otomatis kalau kita melaksanakan ibadah umroh sekarang, ya membutuhkan kurang lebih hampir 1 bulan. Otomatis juga biayanya juga semakin nambah lagi. Ya, nambah lagi karena ada karantina dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak sekalian, termasuk imbas dari COVID ini. Yang penting kita tetap sabar, tawakal, banyak berdoa kepada Allah, melakukan ikhtiar secara di dalam kehidupan dunia maupun ikhtiar dalam kehidupan di akhirat. Tingkatkan ibadah, banyak doa, dan memperbanyak sedekah dan melaksanakan zakat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, cukup sekian dulu sharing-sharing tentang basyiran wa nadhiran, mengingatkan diri kita sesuai dengan firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.